Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu nutrisi yang bisa meningkatkan daya ingat Anda. Apakah itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas video lanjutan tentang vitamin, yaitu vitamin B3. Kita sebut dengan niacin, nicotinic acid, atau niacinamide. Kita mulai bahas ya. Niacin memiliki berbagai sumber makanan dan juga dapat disintesis oleh triptofan. Triptofan ini adalah asam amino yang terdapat dalam makanan. Nah, nanti akan dikonversi oleh tubuh kita dengan bantuan vitamin B2. Kalau Anda ngikuti ya, Anda ngikuti materi tentang vitamin B2 di sebelumnya, dengan bantuan vitamin B2 ini atau riboflavin akan mengkonversi asam amino triptofan menjadi niacin vitamin B3. Dengan komposisi sebagai berikut, yaitu 60 mg triptofan akan menjadi 1 mg niacin dalam tubuh kita. Ini adalah rata-rata ya, jadi ada literatur juga yang mengatakan, ada penelitiannya, bahwa diteliti di wanita Jepang, ternyata 67 mg triptofan menjadi 1 mg niacin. Oke, kemudian kita masuk ke bentuk nutrisinya atau forms of nutrient. Jadi bentuk utama niacin adalah niacinamide dan nicotinic acid. Nah, kemudian dalam tubuh kita akan diubah menjadi koenzim yang aktif, yaitu nicotinamide adenine dinukleotide atau NAD dan nicotinamide adenine dinukleotide fosfat atau NADP. Penyebutannya agak susah. Oke, nah apa kita lanjutkan. Oke, jadi distribution and storage atau distribusi dan penyimpanan dalam tubuh kita. Nah, niacin ini bisa ditemukan dengan konsentrasi yang tinggi itu di hati kita, di otot, di ginjal, dan di jantung. Kemudian saat memasuki sel, niacin akan diubah menjadi bentuk aktifnya yang tadi sudah saya sebutkan. Bentuk NAD dan NADP. Oke, kemudian kita masuk ke absorption atau penyerapannya. Nah, vitamin B3 ini dalam konsentrasi rendah atau dalam bentuk niacin tadi akan cepat diserap oleh usus halus bagian proksimal ya. Lalu pengeluarannya nih, excretion. Nah, niacin ini akan dimetabolisme di hati dan diekskresikan oleh ginjal melalui urin kita. Jadi kalau kita konsumsi vitamin B3 nih, kelebihannya akan dimetilasi di hati kita, kemudian akan dikeluarkan, diekskresikan melalui ginjal, lalu dikeluarkan di urin kita gitu. Sekarang kita masuk ke interaksinya. Interaksi ini bisa interaksi obat, interaksi dengan gizi lain, kemudian interaksi dengan makanan ya. Niacin dalam bentuk nicotinic acid pada dosis farmakologis, jadi dosis farmakologis ini adalah dosis untuk terapi, dapat mempengaruhi kontrol glukosa dan bisa meningkatkan kadar glukosa darah puasa ya. Jadi mungkin buat Anda yang misalnya dapat informasi ini, niacin bisa untuk meningkatkan HDL misalnya, ya tidak salah, dia bisa meningkatkan HDL dengan kombinasi dengan statin misalnya. Tapi dengan dosis tinggi, hati-hati buat Anda yang punya masalah dengan gula darah misalnya. Ya, jadi silakan konsultasikan lagi dengan dokter untuk masalah dosis terapi. Karena ini setiap orang akan berbeda-beda. Apalagi nanti akan ada efek sampingnya. Jadi tidak seperti vitamin B2 yang relatif efek sampingnya lebih minim. Vitamin B3 ini lebih sering muncul efek sampingnya. Saya ada beberapa pasien yang muncul efek sampingnya. Kemudian niacin juga dapat meningkatkan produksi asam urat. Jadi terutama buat mereka yang rentan terhadap asam urat, hati-hati untuk penggunaan dosis yang tinggi. Lalu pil kontrasepsi oral, jika diberikan dengan pil kontrasepsi oral akan menurunkan kadar vitamin B3. Maksud saya, orang-orang yang mengkonsumsi pil kontrasepsi oral akan menurunkan level vitamin B3 dalam tubuhnya. Kemudian obat-obatan seperti isoniazid, rifampicin, dan obat-obatan TB ya kita sebut antituberkular, ini akan menyebabkan penipisan niacin dalam tubuh kita juga. Obat-obatan aspirin, paracetamol, kemudian obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, jika penggunaannya bersama dengan niacin atau vitamin B3, ini dapat meningkatkan resiko perdarahan. Jadi kalau Anda konsumsi obat-obatan tersebut, harap menjadi catatan ya, menjadi perhatian. Kemudian HMG-CoA reduktase inhibitor atau kita kenal dengan obat-obatan statin, tahu ya obat statin untuk menurunkan kolesterol kita ya. Ini merupakan interaksi yang menguntungkan bila diberikan bersamaan dengan vitamin B3 atau niacin dengan dosis tinggi. Ini bisa untuk meningkatkan HDL kita. Tapi sekali lagi dengan pengawasan dokter, karena beberapa efek sampingnya akan muncul pada beberapa orang, walaupun tidak semuanya. Nah, nanti akan saya bahas di belakang efek samping. Sekarang kita akan bahas fungsi dari vitamin B3 ya. Jadi vitamin B3 ini dibutuhkan untuk
sirkulasi kita yang proper, sirkulasi darah yang proper, dan menjaga kesehatan kulit. Kemudian vitamin B3 juga membantu menjaga fungsi dari nervous system. Kemudian bisa membantu dalam fungsi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sama kayak vitamin B2 kemarin ya, mirip-mirip ya. Kemudian membantu juga dalam fungsi produksi dari HCl. Nah, selain B3, B1 juga diperlukan untuk memproduksi HCl. HCl itu asam lambung kita ya. Kemudian vitamin B3 juga ini involve atau terlibat dalam sekresi cairan empedu dan sekresi cairan lambung kita yang normal. Kemudian terlibat juga dalam sintesis hormon seks. Niacin yang dosis tinggi dapat menurunkan kolesterol. Tapi ini sekali lagi dengan pengawasan dokter ya, karena kita tahu ada efek sampingnya. Vitamin B3 juga membantu untuk skizofrenia dan penyakit mental illness yang lainnya, bisa meningkatkan daya ingat atau memori. Kemudian bisa dikombinasi dengan simvastatin untuk menaikkan HDL. Ya. Oke, itu tadi adalah berbagai fungsi dari vitamin B3. Sekarang kita masuk ke apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita kekurangan vitamin B3. Jadi defisiensi signs-nya atau tanda-tandanya adalah kita bagi dua nih. Ada defisiensi ringan, kekurangan ringan, terjadi gangguan pencernaan, sariawan, kemudian kelelahan yang tidak ada henti-hentinya, muntah, dan depresi. Kemudian kita masuk ke defisiensi berat. Kita sebut penyakitnya disebut dengan pellagra. Defisiensi niacin muncul dengan gejala kulit, kemudian membran mukosa, sistem saraf pusat, gejala sistem pencernaan. Ada literatur yang mengatakan ditandai sebagai 4DS. Jadi ada 4D. Dermatitis, kemudian diare, demensia, dan death. Death ini kematian. Kemudian untuk gejalanya, kulit akan tampak pecah-pecah, kemudian tebal dan bersisik, dengan ruam yang berpigmen gelap, lebih gelap warna pigmennya. Kemudian diperburuk oleh paparan sinar matahari, lalu bagian lidah dan mulut akan menjadi meradang, kemudian sensasi terbakar dan tampak merah cerah serta agak gemuk, tebal. Kemudian seiring berkembangnya penyakit, nah ini akan bisa disertai dengan sakit kepala, kemudian lekas marah, diikuti oleh kebingungan, bisa halusinasi, amnesia, dan depresi berat. Ya, jadi itu tadi adalah tanda-tandanya ketika mengalami defisiensi berat untuk vitamin B3. Sekarang kita bahas ke supplemental forms-nya atau bentuk-bentuk suplemen. Niacinamide juga dikenal dengan nikotinamide, adalah bentuk utama dari vitamin B3 yang ada dalam sumber makanan dan suplemen nutrisi. Kemudian vitamin B3 juga tersedia dalam bentuk nicotinic acid yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian nutrisi vitamin B3. Sekarang kita masuk ke toxicity-nya atau ke efek samping ya. Niacin dari makanan tidak menimbulkan efek samping. Namun, ada banyak efek samping yang terkait dengan dosis toksik B3. Kalau kita pemberian suplemen, terutama yang dosis tinggi, itu bisa hiperurisemia, kemudian hipotensi tekanan darah yang rendah, kemudian gangguan GI, gangguan saluran pencernaan, kemudian hipotiroidism, lalu hepatotoksik, dan sakit kepala. Terus mual, muntah, peningkatan enzim hati, dan penyakit kuning telah dikaitkan dengan asupan 3 gram per hari selama lebih dari 3 bulan. Ini dosis sangat tinggi ya kalau Anda sampai mengkonsumsi 3 gram per hari. Kemudian kita masuk ke dosis requirement-nya atau RDI-nya ya. Jadi dari literatur ini yang saya dapatkan, RDI Australia, niacin adalah 16 mg per hari untuk pria, 14 mg per hari untuk wanita. Kemudian pada saat menyusui 17 mg per hari, saat kehamilan 18 mg per hari. Oke, untuk bagian terakhirnya adalah sumber makanannya ya, atau food sources-nya, daging, ikan, unggas, kemudian produk roti ya. Ada sereal yang sudah difortifikasi. Fortifikasi artinya ditambahkan nutrisi ya. Dalam hal ini adalah vitamin B3, kemudian legumes dan nuts. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang vitamin B3 ya. Jadi buat Anda yang suka dengan video seperti ini, silakan komen di bawah. Buat yang masih bingung atau masih punya pertanyaan, silakan komen di bawah juga. Dan saya akan bahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.